Oke, semangat pagi adik-adik para pencari ilmu. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit ya. Lanjutan dari materi sebelumnya. Ingat ya, rajinlah berlatih dan mengulang pelajaran agar kamu semakin mahir dalam mengerjakan soal tes. Oke, kita mulai saja ya. Yang pertama, nah ini dia soalnya ya adik-adik. Dibilang di sini suatu larutan dapat mengantarkan arus listrik bila larutan tersebut mengandung apa? Nah, ingat kemarin ya, larutan elektrolit itu bisa mengantarkan arus listrik karena dia terionisasi ya. Menjadi apa? Menjadi ion positif dan menjadi ion yang negatif. Perbedaan muatan listrik ini yang menyebabkan dia mudah mengantarkan arus listrik ya. Pasti jawabannya langsung yang D ya. Oke, yang berikutnya adalah ini ya, dua larutan A dan B diuji dengan alat uji elektrolit. Lampu alat uji menyala bila menguji larutan A, ya kan? Nah, berarti bisa kita simpulkan yang A ini elektrolit yang kuat karena lampunya menyala ya. Kemudian yang B, lampunya tidak menyala ya. Nah, tapi ada gelembung gas. Nah, berarti bisa kita simpulkan juga bahwa si B ini dia elektrolit tapi lemah. Kenapa elektrolit, Pak? Karena dia ada gelembung gas ya, adik-adik. Kemudian yang ditanya adalah dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa A elektrolit kuat, betul, tapi B-nya elektrolit, ini salah. A non ini salah, ya, ininya juga salah. Jumlah ion A lebih banyak daripada B, betul ya, karena dia elektrolit kuat, ionnya lebih banyak ya, terionisasi lebih kuat, karena alfanya 1 atau 100%, berarti terionisasi seluruhnya atau terionisasi sempurna ya. Nah, jumlah ion A lebih sedikit, ini salah. Tidak dibandingkan, ini juga salah ya, tidak dapat dibandingkan. Mudah sekali ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Manakah di antara senyawa berikut yang dapat mengantarkan listrik melalui pergerakan ion? Nah, berarti kalau sudah dalam pergerakan ion, yaitu akan menjadi larutan elektrolit ya. Nah, atau lelehan. Lelehan itu juga ada zat cairnya ya. Nah, tembaga ini kan logam, bukan pergerakan ion tapi pergerakan elektron. Ini alkohol termasuk yang non elektrolit ya, adik-adik. Yang gua kemarin ya, glukosa, urea, alkohol itu bukan. Grafit ini karbon ini bukan juga ya, tapi dari pergerakan elektronnya. Lelehan aluminium. Nah, aluminium oksida. Nah, ini ya, berarti ini garam ya. Ini berarti yang jawabannya. Kemudian NaCl padat ini tidak ya. Nah, NaCl padat itu garam dapur padat. Kalau garam dapur yang berwujud padat tidak mengantarkan arus listrik. Tapi kalau dilarutkan menjadi larutan baru bisa ya. Jadi kalau dalam pergerakan ionnya tidak larutan elektrolit atau bisa dipilih juga yang lelehan. Karena lelehan itu dia mengandung air ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Nah, ini yang keempat. Apakah jenis partikel terdapat dalam padatan dan lelehan timbal 2 bromida? Nah, timbal 2 itu, timbal itu Pb ya, adik, plumbum, berarti dia logam ya. Nah, 2 bromida berarti Br 2 kali ya. Nah, berarti kalau dalam bentuk padatan ya, maka yang terdapat sanalah molekul ya. Berarti yang ini salah. Oke. Kemudian ketika dia menjadi lelehan, maka di sana ada ion ya. Nah, maka ini juga salah. Jawabannya yang B ya. Mudah sekali adik-adik ya, tidak sampai 1 menit. Lanjut. Yang berikutnya ya. Manakah di antara lelehan? Nah, masih lelehan ya seperti tadi nih, yang merupakan konduktor listrik yang terbaik. Nah, ini timbal 2 iodida. Berarti seperti tadi ya. PbI2, tapi tadi PbBr ya. Nah, ini lelehan ya, bisa mengantarkan arus listrik. Naftalin ini tidak, gula ini tidak ya. Ini sulfur juga tidak, asam metanoat itu tidak ya, lebih ke arah berwujud cair ya. Nah, mudah sekali ya, hanya 30 detik. Lanjut. Nah, di antara pasangan senyawa berikut yang dalam keadaan padat tidak mengantarkan listrik ya. Padatnya tidak mengantarkan listrik. Nah, tapi cairnya iya. Berarti ini garam-garam biasanya adik-adik ya. Ciri-cirinya ada ium-ium. Natrium ini iya, tapi HCl-nya asam, berarti tidak.
Nih ya, kalium, klorida natrium. Nah, jadi ciri-cirinya harus ada ium-ium ya. Ium-ium atau ada kata Nah, maka ini dia garam ya. Tapi tidak ada H dan tidak ada OH min di belakangnya ya. Itu ciri-cirinya. Berarti ini jawabannya. Ini yang salah adalah ininya, asam kloridanya. Ini yang salah adalah karbonnya dan asamnya ini, hidrogennya ya. Ini yang salah ini ya. Oke, mudah sekali adik-adik. Kita lanjutkan. Nah, nomor 7 di antara senyawa berikut yang di dalam larutannya menghasilkan ion paling banyak. Nah, berarti kita harus ionisasi nih ya. Ini H2SO4 asam, berarti H+. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 ya. Nah, kemudian SO4-nya negatif. Nah, negatif berapa biar sama dengan 0? Ini positif 2, berarti dia harus 2 negatif. Di 0 ya. Kemudian AlCl3 ya. Al-nya kita buat dulu positif ya. Nah, kemudian tambah Cl- ya. Nah, Cl-nya ada berapa ini adik-adik? Ada 3 ya. 3 kali Cl-. Sehingga muatan di sini min 3, berarti biar sama dengan 0 harus 3 plus ya. Nah, oke. Kita buat dulu ionisasinya. Ini NH4Cl amonium ya, berarti NH4 plus ya, tambah dengan Cl-. Nah, kalau ini CH3COOH, ini asam lemah ya adik-adik, H plusnya ya. H plusnya dulu, tambah CH3COO- ya. Nanti di kelas 12 semester 2 ini ya, belajar lanjutan turunan senyawa hidrokarbon ya. Kemudian ini Na-nya natrium ada 2 kali ya, berarti 2 kali Na+, berarti positif 2 ya. Nah, sehingga SO4-nya pun harus min 2 biar dia sama dengan 0. Nah, yang ditanya lah jumlah ion yang paling banyak ya. Nah, kalau kita lihat ion yang paling banyak itu yang mana? Kita tinggal cek aja ya. Ini ya, positifnya ada 2, negatifnya ada 1. Berarti ion yang pertama ada 3. Ini AlCl3, positifnya ada 1, Cl-nya ada 3. Berarti ini ionnya ada 4. Ini NH4-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Berarti di sini ada 2 ion. Ini H plusnya ada 1, CH3CO-nya 1, berarti ada 2 juga. Dan ini Na plusnya ada 2 ya, 2 kali Na plus, dan SO4-nya ada 1, berarti dia ada 3. Nah, berarti yang paling banyak jawabannya adalah mana? Yang 4 ion ya, berarti jawabannya adalah yang B ya adik-adik. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Nah, ini dia soalnya ya. Manakah senyawa yang dapat mengantarkan listrik melalui pergerakan ionnya? Jadi pergerakan ion bisa larutan ya tadi, atau dia akan menjadi lelehan. Nah, lilin atau parafin ini tidak ya. Polietena juga tidak. Natrium dioxidnya padat tidak. Nah, ini bisa ya. Natrium bromida. Ini berarti garam ya. Kalau ini tadi logam. Sulfur dia tidak ya. Oke, mudah sekali ya. Lanjut. Nah, ini yang berikutnya ya. Larutan H2SO4 dalam air akan terionisasi menjadi apa? Nah, ini kan karena asam ya. Asam berarti kita buat dia H+. Sebanyak berapa H plusnya? Ada 2 itu ya adik-adik. 2 kali H plus ditambah dengan SO4 negatif. Nah, negatif berapa biar sama dengan 0? Ini jumlah muatannya positif 2. Nah, berarti ini biar sama dengan 0 harus min 2 ya. 2 min ya. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, mudah ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya ya. Manakah di antara partikel berikut yang bertanggung jawab dalam menghantarkan listrik pada logam dan elektrolit? Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau logam itu yang menghantarkan listrik adalah elektronnya, ya. Nah, sehingga ini A salah, ini salah, salah ya. Kemudian, nah, kalau di elektrolit yang menghantarkan listrik itu adalah ionnya. Ion apa? Bukan hanya ion positif, tapi ion positif dan ion negatif, ya. Nah, berarti ini jawabannya ya. Karena perbedaan muatan listrik itulah yang menyebabkan dia bisa mengantarkan arus listrik. Paham ya adik-adik ya? Berarti logam itu mengantarkan arus listrik dari pergerakan elektron, sementara larutan elektrolit dari pergerakan ion. Nah, itu ya. Nah, kalau tadi logam dari elektron, kalau ini dari ion. Ion yang positif dan
ion yang negatif ya. Mudah sekali ya, tidak sampai 1 menit. Kita lanjutkan. Nah, nomor berikutnya ya, nomor 11 ini. Nah, ada percobaan ya. Nah, HCl, berarti ini HCl-nya itu asam ya, adik-adik. Asam klorida. Berarti kalau dalam air dia mengantarkan arus listrik ya. Nah, ini juga HCl ya. Asam klorida yang dalam air. Kalau yang tadi dalam metal benzen ya. Metil benzen ya. Nah, di antara ketiga percobaan tersebut, manakah yang menyebabkan lampu menyala? Nah, ini yang hitam ini berarti yang dia elektrolit ya, larutan elektrolit. Berarti karena elektrodanya tidak sampai, berarti yang P tidak. Nah, berarti A dan ini salah ya. Kemudian yang Q ini benar ya, adik-adik. Nah, Q-nya benar ya. Berarti ini mungkin benar, ini mungkin benar. Di R-nya salah dulu ya. Nah, R-nya ini tidak ya, karena di sini ada serabut, berarti menghambat arus listrik ya. Jawabannya lah yang Q saja ya. Sama seperti spatula ketika masak itu ya. Logam di ujungnya ada bahan isolator, bisa besi atau kayu atau plastik. Nah, besinya itu tidak akan, panasnya itu kan hanya sampai di ujung besinya saja ya. Ketika sampai di plastik atau di kayunya, dia tidak bisa mengantarkan arus listrik lagi atau panas lagi ya. Kita masak. Itulah gunanya spatula itu ada isolator di ujungnya ya. Kalau logam semua maka akan kepanasan lah tangan ibunya memasak ya, atau kalian memasak. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang berikutnya ya. HCl cair tidak mengantarkan listrik ya, padahal dia asam ya. Karena masih zat terlarut saja ini ya, masih yang terlarut saja. Kemudian HCl, larutan HCl-nya dapat. Nah, kenapa? Karena sini ada dua hal ya, ada pelarut dan ada terlarutnya ya. Oh, tadi yang cair hanya terlarutnya saja. Nah, dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa apa? Air mengubah HCl kovalen jadi ion. Ini enggak ya, HCl ini asam klorida, enggak ada ium-iumnya, berarti dia tetap senyawa kovalen. Yang A salah ya. HCl cair tidak terionisasi. Nah, ini betul ya. Nah, tapi bila dilarutkan dalam air akan terionisasi. Nah, itu yang menyebabkan dia mengantarkan arus listrik. Jadi ketika menjadi larutan, dia akan terurai menjadi H+ dan Cl- ya. HCl cair tidak berikatan ion, ini salah ya, karena dia senyawa kovalen. Ciri-ciri senyawa ion itu ada ium-iumnya ya, kecuali helium, kemarin sudah dibahas itu. Air menimbulkan perubahan pada kekuatan listrik, ini tidak juga ya. Nah, arus listrik dapat mengalir bila air sebagai mediumnya ya. Ini juga kurang tepat ya, lebih tepat lah yang B ya. Lanjut ya adik-adik. Nah, ini manakah konduktor yang lebih baik? Nah, ini sesama HCl ya, asam kuat dan asam kuat. Yang molaritasnya tinggi yang lebih baik. Berarti jawabannya lah yang ini, yang A ya. Kemudian HCl 0,1 molar dengan CH3COH 0,1 molar, sama 0,1 molar. Tapi di sini adalah asam yang kuat ya. Kita buat asam kuat saja. Ini asam lemah. Nah, berarti dia elektrolit lemah ya. Nah, berarti lebih bagus yang mana? Jawabannya ini lagi ya. Yang berarti ini tidak, yang ini tidak ya. Nah, kemudian sesama asam kuat ini, HCl asam kuat, H2SO4 asam kuat. Nah, tapi ketika terionisasi ini jadi dua ion ya. Ionnya siapa aja? Ada H+ sama Cl-. Berarti hanya ada dua ion. Yang satu positif, satu negatif. Sementara H2SO4 ini dia menjadi 3 ion ya. Kenapa 3 ion? H+-nya itu ada 2. Kemudian SO4 2- ada 1 ya. Nah, di sini ada 2 ion yang positif dan 1 ion yang negatif. Totalnya ada 3 ion. Oh, jadi walaupun konsentrasinya sama, tapi ionnya lebih banyak, maka dia lebih baik mengantarkan arus listrik. Berarti ini salah, ini jawabannya ya. Mudah sekali ya. Lanjut. Nah, ini dia 14 ya. Jelaskan mengapa kristal NaCl tidak mengantarkan arus listrik ya. Karena dalam bentuk kristal dia masih dalam bentuk molekul ya. Nah, dia tidak memiliki ion ya, tidak ada ion di sana, belum ada ion positif atau ion negatif. Nah, namun dalam larutannya, nah ketika dia sudah menjadi larutan, maka dia bisa mengantarkan arus listrik. Kenapa? Karena dia terurai menjadi ion positif dan ion negatif ya. Jadi ketika dia larut dalam air, maka dia akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif, sehingga dia bisa mengantarkan arus listrik. Mudah sekali ya, tidak sampai 1 menit.